Selamat pagi Pak Greg dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rian Yoga Nugroho, NIM 20B10030 dari Fakultas Teknik. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab 2 pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Greg. Pertanyaan yang pertama, yaitu apa arti sucian bagimu? Lihat kembali kitab suci atau dokumen tentang integritas nilai Pancasila. Di dalam Mazmur 24 ayat 3-4 dikatakan, siapakah yang dapat bertahan di hadapan Tuhan? Ada dalam Alkitab. Kemudian, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Kemudian kesucian itu sangatlah penting karena dengan kesucian hati kita dapat melihat Allah. Standar untuk melihat Allah adalah suci hati. Karena dengan satu alasan Allah itu suci, tetapi sayangnya di dalam kehidupan sekarang ini masih banyak orang yang hidup dalam perang antar saudara. Perang saudara tersebut membuat kebencian, korupsi, kemudian bunuh diri, pembunuhan, pencurian, perzinahan, hawa nafsu, kesombongan, dan lain-lain. Kemudian dan itu semua terjadi karena seluruh ciptaan sudah jatuh dalam kekacauan. Oleh sebab itu, untuk kembali kepada hidupnya yang dikendalikan Allah, kita perlu mengerjakan kesucian hati. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana proses menunjuk kesucian itu? Saya sangat menyadari kalau diri saya memiliki banyak kelemahan. Namun, ketika saya setia kepada Tuhan, mempersembahkan seluruh diri saya, ada pesan Tuhan yang saya terima bahwa manusia tidak mungkin bisa terlepas dari kelemahan-kelemahan sepanjang hidupnya. Tapi meski demikian, Tuhan akan selalu hadir dalam kelemahan-kelemahan tersebut untuk menyertai dan memberi kekuatan. Kelemahan tidak selalu merupakan dosa. Kita semua akan mengalami proses pembentukan agar dapat hidup kudus melalui jatuh bangun dalam kelemahan kita. Kelemahan adalah jalan untuk kita bergantung dengan penuh kepasrahan kepada Tuhan, dan jalan untuk kita mencintai Tuhan dengan sungguh, sehingga kita dapat merasakan betapa tidak berdayanya hidup kita tanpa kehadirannya. Ketika mau bangkit lagi saat mengalami kejatuhan, itulah yang disebut proses pembentukan hidup kita. Marilah kita selalu bertekun kepada Tuhan dalam proses pembentukan yang kita alami dengan terus berpegang teguh kepada Tuhan. Sekian jawaban yang telah saya berikan. Terima kasih. Selamat siang.